Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Pagi. kita yang pertama. Selamat Di pagi. Ini di sini sudah Selamat ada pagi. 4 orang, ye. Yang satu ada izin, yang 3 mengundurkan diri, dan yang 4 mengundurkan diri karena PPG. Oke, kakak-kakak di sini yang panggilnya kakak-kakak karena supaya tidak ada jenjang antara yang oke, sudah ada yang masuk lagi. Kita tunggu. Kak Ade. Fernanda. Kak Ade Fernanda itu yang mana ya di sini ya? Namanya? Halo Kak Ade. Baiklah kakak-kakak semuanya, kita mulai saja karena sudah waktu menunjukkan pukul 10, kita kesepakatannya pukul 10 pagi. Selamat datang kakak-kakak di orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK, PKG PJOK tahun 2024. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa agar diberikan kelancaran untuk kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Oke, saya tunjuk saja ya Kak Sulendra untuk memimpin. Baik, terima kasih atas tunjukannya Bu Dia. Oke, baik, saya akan memimpin untuk berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilakan. Om aditya asya paramyate rakta tejo namastute sveto abang pajamadya askarya namastute Om rang reng sasya aditya. Yang Tuhan yang Maha Agung, dengan mengikuti Zoom hari ini, berikanlah kelancaran dan kesehatan pada kelas 03 agar apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Om Santi, 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 Om. Ampun Budia. Terima kasih Kak Sule, Kak Sulendra. Oke, selamat datang Bapak Ibu, kakak-kakak serta PPKG PJOK. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam damai sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Oke, pagi hari ini kita melakukan meet kita yang pertama di acara orientasi. Jadi saya ingin memperkenalkan diri, mungkin ada beberapa yang sudah kenal di sini. Kak Dewi dan Kak Sule yang sering saya ajak berkolaborasi di Senam. Untuk kakak-kakak yang lainnya, mohon izin saya memperkenalkan diri. Oke, nama saya Niputu Diahyeni Rahayu. Saya guru PJOK di SD Negeri 2 Penatih. Akan tetapi dalam pertengahan kegiatan PKG PJOK ini, saya mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SD Negeri 4 Tonjol. Jadi rekan-rekan, kakak-kakak semua, saya sebagai fasilitator mohon izin memperkenalkan diri. Nah, kakak-kakak, untuk perkenalan selanjutnya, saya belum kenal dengan kakak-kakak yang lain. Kalau kakak Dewi dan kakak Sule mungkin sering saya ajak kolaborasi. Kakak-kakak yang lain bisa menuliskan nama di kolom chat
yang atau semuanya ya, biar kita saling mengenal. Tuliskan satu nama benda, boleh benda hidup atau mati di kolom chat yang menggambarkan kakak-kakak. Nah, jadi sebagai contoh misalnya saya, Kak Diah namanya. Terus nama bendanya apa? Saya mungkin nama bendanya itu batu atau apa, atau nama hewan boleh. Sertakan alasannya. Silahkan tulis di kolom chat. Nggih. Silahkan kakak-kakak beserta alasannya. Nanti kita bahas sama-sama. Ini ada Kak Iwayan Yogi. Ya, ada Kak Putu Agustoni. Silahkan Kakak Dewi, Kak Sulendra, Kak Yudi, tulis di kolom chat. Kak Iwayan Yogi, silahkan ditulis di kolom chat. Di sini hanya namanya saja ya. Silahkan sebutkan nama benda, kenapa memilih benda itu, berikan alasannya. Di sini Kak yang sudah di kolom chat, Kak Putu Agustoni. Kak Putu, di mana tugasnya? Saya di sekolah swasta, Bu. Kak, sorry Kak. Oh, gitu. Di sekolah Australia nih, Kak. Berarti diberikan izin ya untuk mengikuti kegiatan ya oleh yayasannya ya? Nggih, diberikan.
Oke, nanti kalau misalnya sudah mulai pembelajaran, berarti tetap masuk nih King atau 5 hari kerja? Tiang 5 hari kerja. Oh. Nanti kalau misalnya ada meet selanjutnya, kesepakatan mantan, kita menggunakan jam berapa? Nggih, kebetulan tiang 2 minggu ke depan libur kayaknya, jadi bisa. Oh, Kenten. Nggih, Oke, bisa. siap-siap. Setelah itu baru kita lagi rencanakan. Sorry, yang agak batuk. Oke, Kak Sulendra sudah. Kak Putu Agustoni bendanya shuttlecock atau bola badminton karena hobinya badminton ataukah ada alasan lain? Gimana Kakak? Ada alasan lain? Apa karena memang hobi aja? Mungkin ada filosofinya? Hobi aja, maaf. Itu aja. Oh, hobi aja. Ya, nggak apa-apa. Kita di sini membiasakan diri untuk belajar berbicara di nanti kita juga nanti akan ketemu di luring. Kebetulan kita nanti dapat plotting di SMA Negeri 6 untuk kelas kita 03. Itu ada tembusan suratnya ke sekolah juga. Oke, terima kasih Kak Agus. Kak Sulendra, roti yang isi sele rasa melon. Memperkenalkan diri, nama saya Sule Melon. Benda yang saya suka itu toyak golok. Wih, ya siapa yang nggak tahu Kak Sule nih? Ada alasan lain kenapa memilih suka toyak dan golok? Ya karena seneng gini kak dia apa namanya itu ya, suka aja, seneng dan hobi bermain toyak dan golok gitu. Hobi juga sama kayak Pak Putu ya, Pak Putu Agustoni ya. Nah ini kenapa saya mendapatkan nama melon ini memang dari pencak silat juga kemarin itu waktu mau berangkat ke Surabaya kalau salah itu. Itu. Terus nama Sule ini dapat dari anak-anak sebenarnya. Kak Sule. Iya, dia nyingkat nama saya itu dari Sulendra. Dia lebih akrab manggilnya Pak Sule gitu. Di awal saya sama memang saya tuh agak sedikit marah sama anak-anak karena kan mengubah nama itu. Ternyata ya kedepannya itu semakin berani anak-anak menyampaikan mereka, udah biarin aja, itu hanya sebuah nama gitu. Ya gitu dia. Terima kasih Kak Wayan Jogi, apakah sudah mengetik di kolom chat? Saya silahkan. Kak Yudi juga, Kak Dewi. Ada Kak Kade Arya, saya silahkan. Selamat datang Kak Ade, Kak Kade. Walaupun ada yang ikut PPG, jangan mundur ya. Kalau bisa selesaikan bersama-sama. Nanti kedepannya banyak manfaat yang kita dapatkan dari kegiatan PKG PJOK Niki. Selain memang untuk meningkatkan kompetensi kita di bidang PJOK, tapi juga bisa mendapat tambahan ilmu lainnya juga dengan rekan-rekan yang nanti akan kita bertemu di kegiatan luring. Untuk kegiatan luringnya direncanakan tanggal 28 Oktober selama 5 hari. Nanti surat izin akan dibagikan oleh BGP ke instansi kakak-kakak sekalian. Ayo Kak Dewi atau Kak Putu Yudi sudah di kolom chat dituliskan.
Oke, Kak Dewi, binatangnya dolphin karena bintangnya Pisces. Suka di air berarti ya. Ada mungkin alasan lain kenapa memilih binatangnya dolphin? Kak Dewi, silahkan. Ya, karena ya itu dah binatangnya melambangkan Pisces. Dia saya juga suka aja ngelihat bentuk dolphin itu. Apalagi dolphin kembar. Oke, terima kasih. Sudah pernah ke Lovina untuk lihat dolphinnya? Belum. Itu keinginan yang belum tercapai kakak dia. Ya, semoga nanti terrealisasikan. Sudah ada rencana tapi belum tersampaikan. Oke, silakan Kak Yudi, sudah di kolom chat. Oke, Kak Yudi, bola tenis keras di luar, lembut di dalam. Wih, mantap Niki. Kenapa memilih bola tenis? Mungkin ada filosofinya. Biar teman-teman yang lain tahu nih, bola tenis itu keras di luar, lembut di dalam. Apakah itu melambangkan, oh ini diri saya yang sesungguhnya. Terlihat sangar di luar tetapi lembut di dalam. Ya, seperti itulah. Nah, anak-anak kebanyakan takut dengan saya, tapi kalau di luar jam pelajaran ya dekatlah dengan saya gitu. Oke. Oke, terima kasih Kak Yudi. Kak Yudi, tugasnya di mana? Di SD 1 Pemecutan, Satu Pemecutan. sama dengan Bu Lokadi Arya Melinda. Oh, iya, iya, iya. Oke, terima kasih. Satu Pemecutan. Itu siapa kepala sekolahnya ya? Bu Dena. Oh, Bu Dena. Oke, rekan saya. Aman sama beliau. Ya. Oke, Kak Kade, sudah adakah menulis di kolom chat atau Kak siapa nih Ki yang belum ya? Kak Yogi, Kak Kade, boleh open cam dulu. Biar yang lihat juga wajah-wajahnya. Siapa sih rekan yang saya ajak kolaborasi 3 bulan ke depan? Semua sudah masuk lewat LMS gitu? Sudah ya, biar terrekod nanti untuk Sudah kakak. kegiatan kita. Oke. Oke, karena mungkin ada gangguan sinyal atau gimana oleh Kak Kade Arya dan Kak Yogi. Kita lanjut saja untuk pemaparan agenda kita selama 90 menit yang bisa Tiang sampaikan. Materi orientasi program PKG PJOK itu terdiri dari 45 menit, 10 menit untuk perkenalan fasilitator dan peserta, 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, 5 menit pengantar lakukan pada modul 2.1 yang nanti akan kita lakukan di tatap muka, lalu 10 menit untuk pemetaan kekhawatiran dan harapan kakak-kakak semua, 5 menit untuk kesepakatan kelas, dan 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta ini sudah ya. Dilanjut nanti kita ke modul 1.1 dengan jam juga 45 menit, 5 menitnya pemaparan tujuan dan sesi penjelasan agenda kegiatan, 15 menit mengapa kita berrefleksi dengan tindakan rutin dan tindakan reflektif. Yang 10 menit lagi, apa itu refleksi, 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif, 10 menit analisis cerita, dan 5 menit untuk refleksi dan foto bersama. Jadi untuk agenda Meet kita hari ini adalah 90 menit, dimulai dari jam 10 sampai dengan jam setengah 12. Oke.
Tujuan dari sesi materi orientasi program PKG PJOK ini adalah agar fasilitator dan peserta PKG PJOK saling mengenal satu sama lain. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada murid atau peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama menjalani program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program niki. Oke, kita lanjutkan pada apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Bapak Ibu bisa mengetik jawaban di kolom chat dan nanti kita diskusikan. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak bisa mengetik di kolom chat dan nanti silakan kita paparkan. Mengapa? Apa tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah? Selamat datang Kak Kade. Selamat bergabung Kak Kade. Ya kakak-kakak silahkan di kolom chat ketik apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah menurut kakak-kakak. Oke, sudah ada Kak Sule. Silakan Kak Sule diutarakan apa itu tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Kalau menurut yang saya ginikan sebagai seorang guru olahraga, ya di sini mengena karena guru apa namanya itu
pendidikan jasmani adalah mengembangkan antara secara keseluruhan. Melalui kegiatan jasmani bukan hanya mengembangkan fisik saja, tapi melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Nah, itulah tujuan kita untuk daripada platform pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Sule. Jadi menurut Kak Sule, selain meningkatkan kebugaran fisik dari siswa, juga bisa memberikan kesempatan untuk melepaskan dari pelajaran akademik yang banyak membuat siswa stres. Jadi begitu ada pelajaran olahraga, kita lihat anak-anak, begitu senangnya dan antusias ya kalau mengikuti pelajaran olahraga ya. Apalagi kalau anak-anak di SD, SMP, SMA juga mereka happy kalau dapat pelajaran olahraga. Kayaknya nggak ada yang bolos ya kalau pelajaran olahraga ya. Betul. Kalau udah olahraga, apalagi anak-anak SD ya, waduh, nggak dapat aja dia seminggu itu Ya, rindunya luar sudah biasa. diprotes ya sama Iya. muridnya. Pak Guru gimana nih, kok nggak ada olahraga gitu. Oke, terima kasih Kak Sule. Oke, kalau Kak Putu Agustoni, silakan dipaparkan. Kurang lebih sama dengan Kak Sule. Di sekolah saya kan namanya pelajaran PI, Physical Education. Jadi PJOK nike jadi salah satu pelajaran yang paling favorit untuk anak-anak. Setiap kali pelajaran PJOK, anak-anak selalu gembira karena ya banyakan bermain dan juga terlepas dari pelajaran akademik dan jadi anak-anak sangat menyukai pelajaran PJOK. Oke, terima kasih Kak Agus. Berarti di sekolah internasional ya Kak Agus ya? Nggih. Atau nasional plus? Sekolah internasional nggih. Oke, berarti full English ya? Nggih, full English. Oke, mantap sekali Kak Agus. Kadang kita lihat kalau di YouTube itu ada pelajaran olahraga memang di luar negeri itu memang sangat menyenangkan ya Kak Agus ya. Anak-anaknya memang antusias gitu. Oke, terima kasih Kak Agus. Oke, Kak Dewi, silahkan paparkan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Oke, baik. Terima kasih Kakak Guru. Nah, terima kasih Kakak Dia. Hampir sama ya seperti Kakak Sulendra dan Kakak Tony. Memang di sekolah itu pelajaran PJOK sangat diminati sekali. Apalagi kalau guru-gurunya muda-muda, cantik dan ganteng, tambah plusnya lagi. Nah, di sini pembelajaran PJOK pada umumnya kan untuk membuat tubuh siswa atau bahkan gurunya juga menjadi bugar dan sehat. Kalau sudah bugar dan sehat, otomatis kan untuk tingkat konsentrasi anak-anak dalam pembelajaran itu kan meningkat. Kemudian di sini juga terdapat untuk merefresh otak anak-anak gitu atau peregangan karena kan mungkin dari pembelajaran yang lain itu mereka notabene di ruangan atau di kelas kemudian tegang, duduk penuh dengan konsentrasi. Kalau di PJOK kita kan sebagian di lapangan jadi mereka bisa bermain, meluapkan kegembiraan mereka, emosi baik dalam kegiatan pembelajaran atau dan lainnya. Seperti itu Kakak dari saya. Mungkin ada yang lain punya pendapat. Oke, terima kasih Kak Dewi. Oke, selanjutnya Kak Yudi Utama. Silakan Kak Yudi dipaparkan. Ya, pembelajaran PJOK kurang lebih sama dengan yang lain jawabannya juga. Merefresh otak murid
ketika belajar jenuh mungkin di dalam kelas, di luar kan anak-anak menjadi apa namanya emosinya menjadi inilah stabil, mungkin dari jenuh di dalam sekarang dikasih di luar kan gembira, senang seperti itu. Dan kegiatan di luar kan kita juga banyak, mungkin biar tubuhnya menjadi lemes atau gimana badan jadi sehat gitu. Oke, Itu aja terima sih, Kak. kasih. Ya, oke, selanjutnya terima kasih Kak Yudi. Kak KD Arya, bisa dituliskan di kolom chat atau langsung aja, nggak apa-apa. Bisa langsung. Menurut Kak KD Arya. Saya manggilnya Kak Loh, Kak KD apa Kak Arya atau Kak Meli? Meilinda. Sudah masuk syaratnya? Sudah, Kakak. Kak, dipanggil Melinda. Melinda, oke, Kak Melinda ya. Oke, silahkan Kak Melinda. Menurut Kak Melinda itu apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Kalau misalnya PJOK dihapuskan dari sekolah, gimana kayaknya? Oke, silahkan. Boleh langsung aja, nggak usah di kolom chat. Mungkin sama seperti teman-teman tadi, seperti Kak Sule, Kak Yudi, Kak Arti tadi, PJOK itu pentingnya untuk menambah pengetahuan anak-anak tentang kesehatan, menjaga kesehatan mentalnya, emosionalnya melalui aktivitas-aktivitas kebugaran jasmani yang menyenangkan. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Melinda. Di sini ada maaf ya batuk nih. Kak Wayan Yogi. Mungkin bisa ikut join untuk memaparkan apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK. Bisa silakan Kak Yogi. Baik, selamat pagi semuanya. Mohon maaf nih baru bisa kendala sinyal tadi. Baik, menurut Tiang kalau untuk pelajaran olahraga mungkin hampir sama ya seperti teman-teman yang lain seperti Litut, Sulendro, Pak Putu, Tony, Kak Dewi, karena pelajaran olahraga itu mungkin untuk merefresh dan meregangkan otot-otot siswa ya yang mungkin terlalu penat dengan mata-mata pelajaran yang ada di kelas karena dia mendapatkan pelajaran olahraga, jadi dia mengekspresikan apa yang dia inginkan karena di pelajaran olahraga kan kita lebih banyak di lapangan. Seperti ini mungkin. Oke, terima kasih Kak Yogi. Kak Yogi dari SD mana nih unit kerjanya? Tiang di SD 23 Pemecutan. 23 Pemecutan. Ya tadi yang di awal masuk dengan menggunakan akun Ade Fernanda nih lupa Tiang ganti gininya. Oke, nggak apa-apa. Ya saya cari-cari ini nama peserta Ade Fernanda itu siapa? Ya. Ya tadi Tiang lupa ganti gininya kasih. emailnya. Ya. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya sudah menyampaikan apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Oke, seperti yang kita ketahui, tujuan pembelajaran PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah adalah untuk mengembangkan potensi fisik, mental, sosial, dan emosional siswa melalui aktivitas fisik atau bagaimana siswa itu belajar untuk menikmati gerak yang ada di pelajaran PJOK. Berapa tujuan spesifik dari PJOK tersebut? Ya, yang pertama itu meningkatkan kesehatan fisik. Melalui aktivitas olahraga, siswa dapat meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatkan kekuatan, daya tahan, kelincahan, dan koordinasi tubuhnya. Yang kedua itu menanamkan kebiasaan hidup sehat. Ya, PJOK mengajarkan untuk pentingnya menjaga pola hidup sehat, termasuk olahraga yang teratur, nutrisi yang baik, dan menjaga kebersihan diri sendiri. Yang ketiga itu mengembangkan keterampilan motorik. Jadi siswa atau peserta didik belajar untuk mengasah
keterampilan dasarnya seperti berlari, melompat, melempar, menangkap yang nanti akan berkontribusi dalam pengembangan motorik kasar dan motorik halusnya. Yang selanjutnya adalah pembentukan karakter. Jadi aktivitas olahraga seringkali melibatkan kerjasama tim, sportivitas, disiplin, dan tanggung jawab, serta terhadap aturan-aturan ataupun kepada orang lain sehingga dapat membantu mengembangkan karakter-karakter yang positif. Yang kelima tentunya dapat mengurangi stres. Ya seperti yang kakak-kakak semua sampaikan, pembelajaran olahraga itu dapat mengurangi stres pada siswa atau peserta didik, meningkatkan kesejahteraan mental, ya, mengurangi kecemasan serta meningkatkan suasana hati dan kepercayaan diri siswa. Kalau kita kasih anak-anak itu olahraga yang menyenangkan, otomatis nanti wah, saya merasa senang, bahagia. Jadi anak-anak kadang-kadang semuanya, hampir semua kalau saya alami mengajar olahraga, kalau tidak dapat pelajaran olahraga, malahan anak-anaknya suka ngambek, kok nggak ada pelajaran olahraga, Bu, kita main apa sekarang? Jadi di sana kita bisa melihat bahwa olahraga dan aktivitas fisik dapat membantu mengurangi kecemasan, stres, serta meningkatkan suasana hati pada siswa. Yang selanjutnya mendorong partisipasi aktif dan kehidupan sosial yang positif. Misalnya melalui kegiatan olahraga, siswa dapat diajak untuk berpartisipasi dalam aktivitas kelompok dan belajar, berinteraksi maupun bekerja sama dalam tim dengan orang lain. Oke, dari sekian pemaparan kakak-kakak dan dari saya juga, demikianlah. Jadi PJOK di sekolah bertujuan untuk membentuk generasi yang sehat, bugar, berkarakter, dan memiliki keterampilan sosial yang baik. Nah, apakah betul PJOK untuk prestasi, kakak-kakak? PJOK untuk prestasi, bisa ada yang mungkin menjawab? Betul ya? Kalau PJOK itu setahu saya kakak izin menjawab. Oke, silahkan. Ada dua sih. Ada olahraga kesehatan dan ada olahraga untuk prestasi. Nah, sementara untuk kita di sekolah secara umum itu untuk olahraga kesehatannya. Dan untuk prestasi itu bisa menjurus tapi dia lebih ke ekstrakurikulernya, kakak. Terima kasih Kakak Dewi. Yang lainnya mungkin ada yang bisa mengatakan apakah PJOK itu sebagai olahraga, sebagai prestasi, sebagai hiburan, atau sebagai kebugaran? Oke, di sini akan saya... silakan Kak Sule. Baik, terima kasih Kak Dia. Tadi disebutkan sama Kak Arti Dewi ya, tadi ada dua, memang benar itu. Nah, tapi kalau untuk gininya, apa namanya itu, hiburan dan apa tadi Kak Dia? Hiburan dan kebugaran dan prestasi. Nah, ini ketiganya mengena sekali. Di samping juga kebugaran dan prestasi yang diraih di dalam pembelajaran PJOK ini, nah anak-anak ini memang sangat terhibur di lapangan karena kita sering kali memberikan pembelajaran yang modifikasi, istilahnya yang menyenangkan. Nah, yang dirindukan itu di hiburannya yang paling banyak. Dan untuk prestasi dia mengarah ke yang disampaikan tadi sama Kak Arti Dewi itu memang menukik kepada kemampuan, istilahnya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang ditambahkan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada persepsi yang lain, silakan. Terima kasih Kak Dia. Mungkin ada kakak-kakak yang lain ingin menyampaikan pendapatnya, saya silahkan.
Ya, ada? Kalau tidak, yang akan lanjutkan. Oke, kakak-kakak semuanya, tantangan utama dari PJOK adalah yang pertama, itu krisis identitas. Jadi krisis identitas itu kesulitan untuk mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Yang kedua, krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Yang ketiga, krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi atau terlalu banyak tujuan atau terlalu banyak capaian. Oke, itu adalah tantangan-tantangan utama dari PJOK sendiri. Tujuan utama dari PJOK adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka untuk menemukan nikmat dan manfaat latihan dari kebugaran olahraga dan bermain secara aktif. Nah, krisis pembelajaran PJOK tersebut dalam krisis identitas, krisis arah, dan krisis fokus mengacu pada tantangan yang mendasar yang kita akan hadapi dalam mengimplementasikan tujuan dari pendidikan PJOK tersebut. Untuk krisis identitas, ada bisa yang memaparkan menurut kakak-kakak apa sih krisis identitas dari PJOK itu? Ada kakak-kakak yang bisa memaparkan, mungkin ada yang tahu nih Kak, krisis identitas kita sebagai tantangan utama PJOK ini loh, krisis arah kita ini, krisis fokus kita ini. Ada? Kalau enggak, dia akan sampaikan sendiri. Krisis identitas di sini yang dimaksud dengan krisis identitas ketika tujuan dan peran PJOK tidak jelas atau terdefinisi dengan baik. Sehingga masyarakat, guru, bahkan siswa tidak memahami dengan jelas apa yang seharusnya menjadi esensi dari PJOK tersebut. Nah, dari krisis identitas tersebut, dampaknya banyak yang melihat PJOK hanya sebagai aktivitas fisik atau olahraga semata, tanpa menyadari peran pentingnya dalam mengembangkan kesehatan fisik, mental, karakter siswa. Akibatnya PJOK sering dianggap kurang penting dibandingkan mata pelajaran yang lain yang lebih akademis. Apakah kakak-kakak mengalami hal tersebut di sekolah kakak-kakak? Silahkan kita sharing pendapat di sini. Kadang-kadang pelajaran PJOK itu dianggap kurang penting dibandingkan mata pelajaran lain yang mempunyai nilai akademis yang lebih tinggi. Ada nggak? Sekolah kakak-kakak? Atau sudah mempunyai kesetaraan antara mungkin pelajaran, ada pelajaran IPA nih, Olimpiade, matematika, Olimpiade. Kalau PJOK, ada nggak krisis identitas seperti itu di sekolah kakak-kakak? Silahkan, boleh berbagi sharing. Silahkan Putu, Agus Kak Putu. Maaf Niki, mau sharing sedikit. Kalau di sekolah Tiang Nike, antar sekolah internasional Nike ada kompetisi. Misalnya tem 1 itu kompetisi basket, jadi anak-anak tem 1 itu fokusnya di basket sama renang. Jadi anak-anak itu karena ada kompetisi dengan sekolah lain, mereka semangat semangat untuk latihan, untuk ikuti pelajaran PJOK karena ada tujuannya, ada kompetisi Jadi antar sekolah nike ada pertandingan, itu yang membuat anak-anak di sekolah Tiang nike antusiasmenya tinggi sekali Jadi karena ingin jadi juara, jadi latihannya lumayan banyak ke-sharing-nya. Oke, terima kasih Kak Agus. Mungkin dari kakak-kakak yang lain? Silakan Kak
Melinda, Kak Yudi, Kak Dewi, apakah sudah ada kesetaraan misalnya PJOK dengan mata pelajaran yang lain? Silakan Kak Dewi, bagaimana di sekolahnya? Baik, terima kasih Kakak Dia. Sedikit sih ya ada untuk krisis identitas di sekolah sebelumnya, itu yayasan sih. Nah, di sana terlihat sekali Kak untuk PJOK tuh benar-benar seperti dianaktirikan sekali untuk kegiatan misalnya ada kejuaraan gitu, misal di Porjar ataupun kegiatan Wali Kota Cup itu kelihatan sekali. Namun untuk kegiatan Olimpiade sangat antusiasnya luar biasa sekali. Nah, di sana saya merasa dia anggap oh itu hanya sekedar olahraga, juga hanya sekedar tingkat dan kota, tingkat provinsi gitu. Ya terasa sekali gimana gitu kita sebagai guru PJOK ya, terasa sedih ketika diperlakukan seperti itu dan dianggap oh guru olahraga ya cuma ngajar diam duduk gitu aja. Pandangan orang itu seperti itu benar-benar miris sekali Kak, benar-benar sakit sekali rasanya dianggap sebelah mata sekali guru PJOK, padahal dia enggak tahu bagaimana peran kita gitu. Nah, syukurnya sekarang untuk di sekolah baru di SMP 15 untuk kesetaraan identitas baik secara akademik maupun non akademiknya sudah seimbang gitu Kak. Jadi saya merasa dihargai untuk guru PJOK seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Dewi berbagi sharingnya. Kalau Kak Melinda, Kak Yudi, mungkin ada yang ingin di-sharingkan sama teman-teman mengenai krisis identitas dari mata pelajaran PJOK. Mungkin Kak Yogi juga bisa sharingnya di sini. Semoga mata pelajaran PJOK itu tidak dipandang sebelah mata. Yang menurut orang-orang dari krisis identitas itu guru olahraga hanya datang ke lapangan, bunyikan peluit, sudah selesai. Ya, mari kita ubah dari pandangan orang-orang mengenai mata pelajaran PJOK, guru PJOK dengan mengikuti PKG PJOK Niki yang dibuatkan khusus untuk kita guru-guru olahraga. Jadi jangan mundur dari PKG, kalau bisa samaan bagus. Kami tetap akan memfasilitasi kegiatan, tugas maupun apapun yang ada di PKG PJOK ini. Jadi fleksibel ya, jangan takut, wah saya nggak bisa nih ikut sini, di fokus di sini, nggak bisa fokus di sana. Jadi ikuti saja sesuai alurnya, oke? Oke, kalau yang terjadi di lapangan memang seperti itu. Semoga nanti ke depannya dengan semua guru olahraga sudah mengikuti diseminasi PKG PJOK menjadi krisis identitas itu sudah tidak ada lagi. Yang kedua itu ada krisis arah. Makna krisis arah ini terkait dengan ketidakjelasan tujuan jangka panjang dari PJOK. Apakah PJOK itu bertujuan untuk menghasilkan siswa yang memiliki keterampilan olahraga tinggi atau hanya sekadar menjaga kebugaran dan kesehatan siswa secara umum? Nah, dampak dari ketidakjelasan ini menyebabkan metode pelajaran yang tidak konsisten, adanya guru yang berfokus pada keterampilan olahraga tertentu, sementara yang lain lebih menekankan pada aktivitas fisik yang umum untuk menjaga kesehatan. Ini membuat implementasi PJOK di berbagai sekolah menjadi sangat beragam dan tidak seragam. Misalnya di satu sekolah, saya ini ahlinya senam. Saya ngajarin senam aja dari semester 1, semester 2 senam saja. Jadi itu kita ubah, kita sesuaikan dengan kurikulum yang sudah direncanakan di sekolah masing-masing ya. Misalnya Kak Agus, sukanya bulu tangkis nih. Bulu tangkis saya jadi kasih siswanya sampai dia tidak mengenal permainan yang lain seperti bola besar, bola kecil. Anak-anak tahu bola besar nggak? Bulu tangkis Kak. Biar nggak gitu, deh. Jadi kita supaya memiliki arah kemana sih PJOK ini bertujuan, apakah menghasilkan siswa yang memiliki salah satu keterampilan saja atau hanya menjaga kebugaran dan kesehatan siswa secara umum.
Jadi guru olahraga itu berfokus pada keterampilan olahraga tertentu. Jadi itu terdapat krisis arah ya di sana. Kita tidak bisa mengajarkan, misalnya Kak Dewi fokusnya di petang, situ aja dikasih petang aja, nggak dikasih yang lain. Oke, jadi kita tidak boleh berfokus pada satu olahraga atau keterampilan olahraga tertentu ya. Kemudian krisis fokus. Makna dari krisis fokus tersendiri itu adalah berarti adanya ketidakjelasan dalam penekanan utama pembelajaran PJOK. Jadi fokus dari pembelajaran seringkali terpecah antara mengajarkan keterampilan teknis olahraga, menjaga kebugaran, atau memberikan pendidikan kesehatan yang secara menyeluruh. Jadi dampak dari kegiatan ketika fokus PJOK ini tidak jelas, guru bisa terjebak hanya mengajarkan teknik-teknik olahraga tertentu tanpa menekankan pentingnya aspek lain seperti kesehatan, kebugaran, dan pembentukan karakter. Dan hal ini bisa mengurangi efektivitas PJOK dalam mencapai tujuan utamanya yang komprehensif. Jadi dari inti ketiga krisis ini adalah bahwa PJOK itu seringkali mengalami ketidakjelasan dalam visi, metode, dan tujuan jangka panjangnya, yang pada akhirnya akan mengakibatkan kekurangan keselarasan antara harapan, implementasi, dan hasil pembelajaran PJOK di sekolah. Jadi tujuan kita di sini adalah bagaimana kita dapat mengatasi krisis identitas, krisis arah, dan krisis fokus yang ada di pembelajaran PJOK. Oke, selanjutnya adalah bagaimana PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Ada yang bisa memaparkan nggak bagaimana PJOK itu dapat memfasilitasi belajar yang menikmati gerak? Oke, kakak-kakak silakan sharingnya. Dalam perkembangan pembelajaran PJOK, kondisi yang terjadi saat ini, yang pertama itu adalah tuntutan untuk menyampaikan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Itu kondisi yang ada saat ini. Dan diharapkan guru PJOK dapat memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Yang kedua itu praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Jadi kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran itu untuk semua peserta didik tanpa memperhatikan ini, misalnya ini bakatnya seperti ini, khusus aja deh dia ini fisiknya seperti ini. Jadi ada perbedaan ya untuk kondisi, misalnya sehari-hari kita lihat dia nggak susah untuk berlari. Wah, kamu di sini aja deh, nggak boleh yang itu. Mungkin bakatnya, oh dia pintar ini, kita arahkan ke sini. Jadi yang diharapkan di sini adalah pembelajaran untuk semua peserta didik tanpa adanya perbedaan. Selanjutnya yang ketiga itu ada kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Yang kita harapkan adalah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Bagaimana mengembangkan kompetensi guru PJOK? Untuk berproses secara mandiri maupun berkelompok. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, saya mau nanya nih untuk kakak-kakak, untuk PJOK-nya secara mandiri atau berkelompok, apakah sudah ada komunitas belajar untuk khusus PJOK? Bagaimana kakak-kakak di SD, SMP, apakah sudah ada komunitas belajar untuk khusus guru PJOK? Kalau dulu namanya KKG ya, kalau sekarang namanya komunitas belajar.
Ya, silakan Untuk Kak Sule. untuk Agpori itu apa sudah termasuk komunitas ya? Kita punya Agpori di Denbar, komunitas khusus untuk guru PJOK. Oh, kepanjangannya dari Agpori? Kepanjangannya ini kan saya baru juga masuk ke gini. Oh, Mungkin Pak Yogi bisa bantu, Pak Wayan Yogi. Kepanjangannya di Denbar Agpori apa? Pak Yogi. Izin untuk melanjutkan Bluetooth Agpori niko Asosiasi Guru Olahraga Republik Indonesia kalau tiang tidak salah nih. Nah, di situ kita sudah ada komunitas, namun di sana membahas tentang memang prestasi utamanya. Di samping itu juga mengenai soal-soal yang bakalan dijadikan disepakati bersama, itu biasanya kalau untuk di Agpori SD gitu. Dan untuk digugus masing-masing diserahkan itu biasanya. Begitu. oh, berarti sudah punya komunitas sendiri ya untuk di Denbar ya? Sudah, Kak Dia. Oke. Sekarang kalau dulu kita kan namanya KKG, Kelompok Kerja Guru ya. Sekarang namanya komunitas belajar. Di komunitas belajar itu kita bisa berbagi praktik baik untuk kemajuan dari pendidikan PJOK, untuk pembelajaran kita di sekolah, untuk kita bisa saling mengetahui, oh ini teman yang satu sudah selesai diklat A, kita bisa menyampaikan di komunitas itu bahwa saya mendapatkan pembelajaran di diklat ini mengenai Izin Kak Dia. seperti itu? Ya, Nah, untuk KKG juga kita sudah ada di masing-masing gugus. Nah, kalau saya contohnya di gugus 5. Di gugus 5 itu Tuanku Imam Bonjol, jadi kita sudah setiap sebulan itu pasti kita dapat untuk kumpul mengenai membahas tentang pembelajaran, salah satunya peningkatan bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran daripada PJOK tersebut, seperti itu Kak Dia. Itu salah satunya. Dan kita juga punya ketuanya itu dari langsung kepala sekolah yang kita tunjuk satu untuk membina kita, seperti itu. Oke. Kalau dulu memang kita namanya KKG ya, kalau sekarang sudah berubah namanya KOMBEL, Komunitas Belajar. Jadi itu Komunitas lebih belajar, bisa ya. Nanti boleh disampaikan di KKG-nya, kita akan membentuk KOMBEL Komunitas Belajar. Seperti itu nanti terdaftar di PMM. Nanti untuk kegiatan-kegiatan bisa memperoleh sertifikat dari sana. Gitu Kak Sule. Kalau di KKG Kecamatan juga bisa kita ubah jadi Komunitas Belajar Kecamatan Denpasar Barat misalnya. Nanti di situ masuk di PMM, kita menjadi ketua komunitasnya, di situ akan bisa berbagi dan untuk memperoleh sertifikat itu lebih gampang. Jadi nggak perlu susah-susah ikut ini, ikut itu. Diklat ini, misalnya yang ada di webinar ini, kita bisa buat sendiri di KOMBEL itu. Asalkan sudah masuk ke PMM. Begitu Kak Sule dan kakak-kakak yang lain. Terima kasih Kak Dia. Kak Dewi bagaimana di SMP? Bagaimana kegiatan komunitas belajarnya di SMP kira-kira Kak Dewi? Oke, baik, terima kasih Kak Dia. Untuk di SMP kita masih untuk di MGMP saja Kak Dia. Berarti belum ada arah ke komunitas belajar ya? Ya, belum, masih di MGMP. Oke, terima kasih. Baiklah, sharingnya tadi untuk komunitas belajar. Kalau Kak Agus, mungkin ada komunitas belajar atau
masuk ke Gugus mungkin Kak Agus yang International School. Terima kasih. Terus terang dari sekolah internasional niki benar-benar terpisah nih ke. Yang niki pertama kali ikut begini terus mungkin alangkah baiknya kalau misalnya tiang bisa ikut kombel nih ke tiang sangat bersyukur gitu karena sekolah kami itu benar-benar terpisah sekali soalnya dengan sekolah yang ada ya di Denpasar. Yang di sekolahnya di Denpasar Barat nih, di Imam Bonjol. Oke, terima kasih Kak Agus. Berarti Kak Agus ini bersyukur sekali bisa ikut PKG ya. Iya. Nanti semoga kedepannya juga ikut rekrutmen PPG-nya. Dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kementerian, BGP maupun di dinas. Bersyukur sekali loh Kak Agus karena memang di Dentim juga dulu awalnya ada yang sekolah internasional juga kan. Itu memang dia tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan atau entah tidak diizinkan oleh yayasannya atau bagaimana. Jadi Kak Agus ini memang beruntung sekali bisa diizinkan mengikuti PKG tanpa nantinya mengurangi jam pembelajaran di sekolah. Nanti Kak Agus kalau misalnya terhalang jam untuk meet-nya, kita sepakati saja bersama-sama. Begitu juga yang mengikuti PPG semuanya, saya harapkan untuk tetap mengikuti PKG PJOK karena ini nanti kedepannya kita tidak tahu regulasinya. Yang jelas kemarin ada pembicaraan bahwa banyak dari yang mengikuti PPG itu mundur. Akan tetapi dari BGP memberikan arahan untuk mengikuti. Begitu juga dari Kabit Tendik yang di Dinas Distipora juga mengharapkan semua guru PJOK mengikuti karena ini kita khusus untuk guru PJOK. Jadi guru mata pelajaran yang lain belum tentu dapat kegiatan seperti kita yang khusus Niki. Dan nantinya kedepannya regulasinya kita tidak tahu apakah nanti yang mengundurkan diri atau tidak ikut mendapat konsekuensi dari kementerian atau BGP. Mungkin tidak diizinkan ikut yang mana, kita tidak tahu regulasi. Jadi apapun yang program-program pemerintah yang ada di share untuk kita, lebih baik kita ikuti saja. Jangan ada yang mundur lagi. Begitu saran dari saya. Baiklah, kita akan lanjutkan ke terima kasih ya sharingnya. Pengantar lakukan modul 2.1 program PKG PJOK. Waduh, kok sudah sampai ke modul 2.1? Nah, di sini saya akan memaparkan bahwa pembelajaran satu konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif lakukan. Lakukan di sini pembelajaran modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas kakak-kakak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang kakak-kakak lakukan. Jadi di sini diharapkan kakak-kakak merencanakan satu pertemuan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran kemudian mengajar. Jadi membuat suatu video mengajar dengan perencanaan pembelajaran kakak-kakak. Nah, nanti untuk pengambilan videonya atau sudut gambarnya ini dapat menggunakan tripod. Penyangga kaki ya, tripod itu dapat meminta bantuan rekan sejawat dalam pengambilan gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan murid dalam satu kelas harus terekam secara visual. Dalam alternatif pengambilan suara yang jelas, kakak-kakak dapat melakukan rekaman pembelajaran. Nah,
Nike, jadi teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktik ini. Tugas praktik ini akan dibawakan di modul 2.1 dalam pertemuan tatap muka kita atau pertemuan luring kita nanti yang diselenggarakan tanggal 28 Oktober. Di SMA Negeri 6. Semoga tidak ada berubah untuk kegiatannya. Nah, di sini yang perlu, kakak silahkan Kak Agus. Itu tugasnya nanti bisa diperjelas berapa lama durasi rekamannya, terus nanti kalau setelah tiap pakai bahasa Inggris, bahasa pengantarnya Punapi nih ke Ibu. Oh, nggak apa-apa. Dari kakak. Nggak apa-apa, dipakai yang ada di sekolah saja, nggak usah merubah. Nih. Nah, makasih. Pokoknya yang berjalan di sekolah kita tidak perlu berubah, misalnya harus pakai bahasa Indonesia karena itu sekolah internasional, enggak. Jadi pakai yang di sekolah saja. Nah, misalnya praktikkanlah kegiatan pembelajaran PJOK yang berdurasi 30 menit secara natural. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Lalu yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik dalam kelas. Kakak-kakak dapat menggunakan tripod dengan sudut pandang yang tetap atau dapat meminta bantuan dari rekan sejawat untuk mengambil gambar. Apapun teknik gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas itu dapat terekam secara visual. Yang ketiga, guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel, wireless mic. Atau dapat menggunakan, ini yang online ya. Biasanya kan kita September niki sudah full libur galungan ya. Berarti dapat waktu bulan Oktober di minggu kedua, ketiga, dan keempat. Karena minggu kelima kita sudah pertemuan tatap muka. Yang selanjutnya, unggah perencanaan pembelajaran kakak-kakak, modul ajar, di link rekaman pembelajaran di LMS. Untuk batas pengunggahan itu, untuk gelombang 2, 22 Oktober, pada saat elaborasi isi modul 2.1. Jadi, praktikkan berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi, tidak terputus-putus ya, secara utuh saja. Apapun itu hasilnya, itu yang diunggah. Itu untuk tugas praktik yang akan kakak-kakak bawa nanti saat pertemuan kita di tanggal 28. Nanti saya share untuk ketentuannya. Sudah kakak-kakak, ada yang ditanyakan? Jelas ya, oke. Nah, selanjutnya adalah pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Nah, di sini mari kita mulai pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Untuk bersama kita bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Untuk memetakan harapan dan kekhawatiran, bisa kita tulis di kolom chat. Yang pertama itu, apa sih harapan kakak-kakak yang kakak-kakak ingin dapatkan dalam selama pendidikan PKG PJOK ini?
Yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam pencapaian harapan kakak-kakak sekalian? Yang ketiga, bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk siapa itu? Kak Melinda? Oh ya, harapan. Bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapan, dan mengatasi tantangan? Oke, saya akan tuliskan yang pertama, apa harapan kakak-kakak di kolom chat ya. Kita sharing di sana, nanti dipaparkan saja. Silahkan kakak-kakak di kolom chat, apa harapan kakak-kakak yang ingin kakak-kakak dapatkan selama pendidikan PKG PJOK? Harusnya Niki pakai Jamboard ya, cuma link Jamboard Figma-nya tidak bisa diakses. Jadi di kolom chat saja. Silakan kakak-kakak partisipasinya di kolom chat. Apa yang kakak-kakak ingin dapatkan dalam selama pendidikan PKG PJOK ini? Apakah mengikuti PKG PJOK ini, oh saya ingin menjadi guru yang lebih baik lagi. Oke, sudah ada Kak Arti Dewi. Harapan saya mengikuti PKG ini supaya mendapatkan ilmu yang baru untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Arti Dewi. Ditunggu Kak Sule, Kak Agus, Kak Yogi, Kak Melinda. Oke, ada Kak Agus. Harapannya selain meningkatkan kompetensi dalam hal PJOK juga menambah koneksi. Oke, koneksi dan relasi ya sesama guru PJOK. Oke, terima kasih Kak Agus. Ada Kak Melinda. Harapannya adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengajar. Oke, Kak Melinda, terima kasih. Ada Kak Sule, harapan untuk meningkatkan kesegaran jasmani, kesehatan, keterampilan, dan olahraga, dan mencetak prestasi, serta menambah relasi. Ya, bagus. Selanjutnya ada Kak Yudi, harapan saya untuk mendapatkan ilmu yang baru dalam meningkatkan kemampuan dalam mengajar. Oke, itu harapan ya. Harapan kakak-kakak semua ya. Oke, yang pertama itu banyak yang meningkatkan kesegaran jasmani, mendapatkan ilmu baru, meningkatkan kemampuan belajar. Oke, Kak Wayan Yogi, menambah wawasan ilmu PJOK dan meningkatkan kemampuan mengajar. Oke. Terima kasih kakak-kakak untuk harapan-harapan yang ingin kakak-kakak dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini. Oke, yang selanjutnya. Pertanyaan yang kedua. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak? Nah, tadi harapannya nih,
untuk menambah wawasan, meningkatkan kemampuan. Yang selanjutnya saya ingin menanyakan, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam pencapaian harapan kakak-kakak semuanya? Mungkin tantangannya di waktu, saya terkendala waktu, saya ikut 2 kegiatan. Silakan dipaparkan di sini di kolom chat nggih. Silakan dari sekarang. Ya, apakah sudah ada yang mengetik di kolom chat? Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam pencapaian kakak? Oke, Kakak Agus. Sudah ada respon dari Kak Agus. Kak Dewi juga sudah. Terbentur dengan waktu mengajar. Mungkin waktunya semua. Oke. Ya, karena memang di sekolah internasional, ya memang disepakati harus jamnya. Karena kita tidak bisa pada jam mengajar mungkin ya Kak ya. Nanti kita sepakati saja Kak Agus. Tantangannya sampai ini Kak Dewi, sekarang pembagian waktu yang bersamaan dengan PPG. Oke, memberaya dan rutinitas ibu rumah tangga. Oke, kita fleksibel saja Kakak. Yang penting nanti tugasnya di LMS itu harus diisi. Kak Sulendra, yang menjadi tantangan adalah pastinya waktu. Oke, dan area latihan yang ada di sekolah. Oke, Kak Sulendra, nanti kita sepakati. Penyakit, oh Kak Melinda, penyakit malas pada diri saya yang hampir udah. Ini bagus sekali. Ini tantangannya luar biasa ini. Tantangannya dengan diri sendiri. Oke, Kak Wayan Yogi, segi waktu mengajar dan rutinitas di kampung. Kak Yudi, tantangannya yang dihadapi untuk pencapaian harapan dari segi waktu mengajar. Oke, nanti kita rencanakan sama-sama bagaimana kita meet-nya, apakah setelah jam mengajar ataukah di sore hari ataukah di malam hari, itu kita bisa sepakati bersama. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Oke, yang selanjutnya, ini waktunya cepat sekali berjalan padahal LMS-nya masih banyak nih loh. Bagaimana cara kakak-kakak untuk mencapai tujuan kegiatan, harapan, dan mengatasi tantangannya? Silakan, kita sharing aja. Silakan dari Kak Melinda dulu deh, yang tantangan terbesarnya itu dari dirinya sendiri. Silakan Kak Melinda. Belum terdengar ini suaranya. Padahal sudah nggak mute itu. Atau kalau nggak kedengeran, di kolom chat aja deh. Khusus Kak Melinda, silahkan. Itu nanti bagaimana nih caranya berkontribusi untuk mencapai tujuan dan harapan dalam mengatasi tantangan dari dirinya sendiri. Kalau Kak Agus, mungkin Kak Agus mau sharing keinginannya bagaimana untuk mengatasi kegiatan yang kalau di sekolah internasional ya kita memang dituntut untuk profesional ya di sekolah. Woi, ini Kak Arti Dewi sudah menjawab juga. Silakan Kak Agus. Ini tantangan tentang PKG-nya atau di sekolah nih kayaknya? Maaf, Ya, kita kan kalau di PKG kan waktunya kita bisa fleksibel, tergantung dari kesepakatan kakak-kakak semua.
Kalau seperti Kak Agus yang di sekolah kan harus profesional karena sekolahnya kan internasional. Jadi tidak mungkin waktu pembelajaran ini di sekolah PKG-nya. Nanti bisa-bisa kena SP1 nanti dari yayasan, kan seperti itu. Gimana nih, mungkin ada keinginan Kak Agus disampaikan sekarang, biar teman-teman juga memahami. Kalau misalnya, Kak, saya nggak bisa meet jam segini, bisa disepakati sama kakak-kakak. Atau Kak Sulendra yang sudah kalau sore lagi ngajar atletnya nih, bisa disampaikan di sini. Nanti biar jadi catatan saya juga, kalau jam berapa kita meet nanti begitu. Tidak mengganggu kegiatan atau aktivitas kakak-kakak, baik itu di sekolah baik. ataupun ada ekstra. Ya, terima kasih Kak Dia. Tantangan yang akan saya lakukan ini untuk mengenai waktu, ya satu mungkin manajemen waktu yang harus saya perbaiki. Terus kemudian karena di sana harapan saya adalah untuk mencetak atlet, ya salah satunya tantangan di sana adalah area. Areanya itu kan cukup jauh itu. Nah, kebetulan saya ini baru ikut pelatihan petang sama dengan Kak Arti Dewi, barengan kita untuk mengikuti pelatihan. Jadi petangnya ini kalau di sekolah itu kan semua itu tidak ada area untuk latihan petang. Jadi saya harus ke lapangan. Nah, sangat jauh, itu tantangan yang terbesar buat saya untuk hari inilah istilahnya, untuk mencetak atlet. Terus kemungkinan nanti saya akan mengusulkan bagaimana caranya supaya nanti di sekolah itu dibuatkan satu area, bagaimana tempat lah untuk permainan petang ini, seperti itu. Itu aja sih, Kak Dia. Terima kasih Kak. Nah, kalau untuk PKG-nya ini masalah waktunya, Astungkaro hari ini masih aman, masih bisa saya ikuti, entah itu di waktu pagi, siang maupun sore. Seperti itu. Terima kasih Kak Sule. Baik, terima kasih Kak Sule. Sekarang silakan Kak Agus. Terima kasih. Soalnya kalau di sekolah Tianike pulang kerjanya jam 3.30 sore. Apa bisa nih mungkin harapan Tiang sih kalau ada meet selanjutnya nih kalau sekarang kan meetnya hari ini, besok sama Senin ya. Tiang masih dalam suasana libur bisa. Terus nanti kalau pas masuknya apa bisa kesempatan sama teman-teman, apa bisa jam 6 sore apa gimana gitu. Apa jam 6 sore ini bisa Tiang. Oke, nanti kesepakatan sama teman-teman saja ya. Nanti untuk linknya kan saya yang buatkan. Nanti kita sepakati. Kalau sekarang kan masih suasana libur, masih bisa ya diatasi nih. Oke. Yang lainnya mungkin ada. Kalau dari lihat di kolom chat, tantangan Kak Yudi tentang hari skim ngajar. Ada ya. Oke, Kak Arya Melinda, nanti dengan syarat tidak menunda-nunda tugas. Oke, untuk tugasnya kalau ada masalah di LMS bisa langsung chat saya. Nggih. Misalnya ini masih kosong, saya akan langsung infokan ke kakak-kakak semuanya untuk membuat tugasnya supaya tidak kena due date atau batas pengiriman. Oke, Kak Arti Dewi, cara mengatasi dengan melakukan deadline terlebih dahulu. Oke, Kak Arti Dewi, itu bagus sekali. Kak Melinda juga bertempur dengan dirinya sendiri untuk tidak menunda-nunda tugas ataupun pekerjaan. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Baiklah, kita akan lanjut ke kesepakatan pembelajaran. Yang pertama itu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi silahkan raise hand, mau sharing, mau mengungkapkan pendapat, silahkan. Yang kedua itu berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada salah satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan.
Yang keempat, berpartisipasi penuh. Yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam, atau jika ada kegiatan yang tidak memungkinkan, mungkin bisa off cam. Mungkin ada kesepakatan lain? Tidak ada? Ada yang memiliki kesepakatan pembelajaran lain? Kalau tidak, saya akan lanjutkan ke modul 1.1. Waktunya sudah habis nih waktu 1. Oke, saya akan share screen ya. Kita lanjut saja dah dulu. Supaya kakak-kakak, saya ingin bertanya apakah sudah memahami cara kerja LMS-nya? Ada kendala? Tidak ada ya? Sejauh ini belum, Kak. Oke, Nggak tahu nanti. Jangan, semoga tidak ada kendala ya. Nanti untuk selanjutnya akan saya share video yang mana yang harus diisi, biar tidak ada yang kosong. Karena itu nanti terlihat di time span kakak-kakak semuanya. Jadi time span itu harus terpenuhi. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan lanjut ke modul 1.1. Oke, saya buka PPT dulu. Oke kakak-kakak, untuk hari ini kita sudah melewati orientasi perkenalan pada sesi yang tadi. Sekarang kita melanjut kepada modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Saya buka dulu. Ya, Kakak Sulendra, Punapi. Nah, izin untuk gininya biar bisa di-share nggak? Biar kita ngelihat juga. Oke. Biar kelihatan masih proses ya, Kak ya. Iya. Sabar, Kakak. Oke, apakah sudah terlihat, Kakak? Belum. Belum, Kak. Belum ya? Oke, saya ulangi lagi. Oke, can share your screen. Aduh, ini nggak bisa ini di-share. Coba saya ulangi lagi nih. Apakah sudah terlihat? Belum? Belum, Kak. Belum. Oh, sudah ya? Sudah. Oke.
Untuk di modul 1.1 ini adalah refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Di modul ini, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Lalu yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi dan keberpihakan pada murid. Nah, di agenda slide ini adalah mengenal refleksi, mengapa, dan apa. Yang kedua adalah analisis cerita. Nah, di sini ada moto dari Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Dan yang paling penting adalah terus bertanya. Mengenal apa itu, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Nah, kakak-kakak sudah mengerjakan LMS ya, mengenai refleksi ya. Bisa kakak-kakak sharing kah? Apa dan mengapa dan apa? Mengapa kita harus mengenal refleksi? Apa tujuan kita mengenal refleksi? Silahkan, kakak langsung aja berkomentar. Karena saya di sini hanya memakai satu device, jadi tidak bisa melihat apakah ada kakak yang raise hand. Silahkan saja langsung, ya. Atau bisa ditulis di kolom chat. Kalau di kolom chat ya saya juga tidak bisa lihat ini. Nah, silakan sharing saja apa, bagaimana refleksi menurut kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak? Ada yang ingin sharing? Silakan Kak Dewi, Kak Agus, Kak Sule. Kemukakan saja. Silakan langsung. Saya tidak bisa lihat soalnya karena pakai satu device. Oke. Baik, Oke, Kak Sule, silakan. Dari Tiang, untuk mengapa kita harus menggunakan refleksi ya, untuk memahami respon peserta didik dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian sebuah materi. Jadi kita menggunakan refleksi, jadi seberapa sih besar responsif anak-anak terhadap pembelajaran yang kita berikan selama sebelumnya seperti itu. Oke. Mungkin itu Kak Dia. Oke, terima kasih Kak Sule. Mungkin ada yang kakak-kakak yang lain, silahkan. Kak Dewi. Baik, terima kasih Kak Dia. Sedikit dari saya. Untuk refleksi dalam PJOK itu menurut saya penting ya Kak, karena sebagai, misalnya kan saya kan mengajar di 8 kelas. Di satu kelas itu saya melakukan refleksi, renungan ketika tadi saya menjelaskan atau pemaparan materi seperti ini, memberi metode ini, bagaimana ya respon anak-anak. Kemudian ketika menurut saya itu kurang atau rasanya ada yang menjanggal, sepertinya seharusnya seperti ini kok seperti itu. Nah dengan adanya refleksi, jadi saya bisa terapkan untuk proses pembelajaran yang lebih baik di kelas berikutnya, seperti itu Kakak. Oke, terima kasih, Terima kasih, Kak Dewi. Mungkin ada kakak yang lain, Kak Yudi, Kak Agus, silahkan Kak Melinda, Kak Yogi untuk berpartisipasi sharingnya. Baik, sedikit aja mungkin refleksi itu memang sangat penting untuk di PJOK karena ya kita berusaha untuk meningkatkan skill dari siswa agar lebih baik lagi untuk kedepannya, gitu.
bagaimana kita bisa meningkatkan efektivitas dan skill yang kita sampaikan itu nyampe ke anak-anak. Oke, Mungkin terima itu refleksi. kasih Kak Agus. Mungkin Kak Yudi atau Kakak Yogi, Kak Melinda, disilahkan. Oke, kalau tidak ada, saya akan memaparkan sedikit nih. Refleksi dalam pembelajaran PJOK adalah proses di mana siswa dan guru merenungkan kembali aktivitas, pengalaman, dan pembelajaran yang telah dilakukan selama kegiatan PJOK. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi atau memperbaiki proses-proses pembelajaran dalam kegiatan yang sudah dilakukan. Refleksi ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai apa yang telah dipelajari, terus lalu tantangan yang dihadapi, dan bagaimana perasaan dan kemajuan siswa selama mengikuti pembelajaran PJOK. Beberapa aspek yang penting dalam refleksi PJOK adalah yang pertama itu tentunya refleksi siswa. Bagaimana pengalaman fisik siswa itu merenungkan bagaimana tubuh mereka merespon aktivitas fisik yang sudah dilakukan. Lalu mereka dapat mengevaluasi tingkat kebugaran yang diperoleh dalam pembelajaran PJOK. Tingkat kebugaran, keterampilan, dan kemampuan fisik yang telah mereka kembangkan dalam sesi PJOK. Dalam pembelajaran teknis, siswa dapat menilai apakah mereka berhasil mempelajari keterampilan olahraga yang telah diberikan. Dan untuk keterlibatan sosial emosionalnya, siswa bisa merefleksikan bagaimana perasaan siswa saat atau peserta didik saat mendapatkan materi pembelajaran PJOK. Apakah dia senang, apakah dia itu merasa beban, tertekan, ataukah dia itu gembira ketika mendapatkan pembelajaran PJOK. Mungkin saja salah satu dari mereka tidak suka pembelajaran senam lantai, merasa ketakutan, melakukan gerakan berguling. Nah, disitulah tujuan dari refleksi tersebut. Begitu juga dari refleksi guru. Guru dalam merefleksikan dirinya sendiri, bagaimana efektivitas pembelajaran. Guru dapat menilai seberapa baik metode pengajaran yang sudah digunakan dan diberikan kepada siswa dalam aktivitas fisik dan olahraga. Bagaimana perkembangan siswa, jadi guru bisa merenungkan kemajuan individu siswa baik dalam hal motorik maupun kebugaran fisik dan perkembangan sosial emosionalnya. Dalam refleksi ini, guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih efektif di pembelajaran berikutnya. Jadi, secara keseluruhan, tujuan refleksi ini adalah menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan meningkatkan kinerja fisik maupun mental, serta membantu siswa dan guru untuk terus berkembang dalam pembelajaran PJOK. Kita slide selanjutnya. Nah, mengapa penting bagi kita melakukan refleksi? Sudah kita jawab tadi. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai PJOK? Tindakan seorang guru. Tindakan rutin yaitu mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat-kalimat instruksi, dan lain-lainnya. Untuk refleksi perbaikan adalah mengabsen dengan cara yang berbeda. Yang kedua, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu atau alat yang dimodifikasi. Yang ketiga, meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Yang selanjutnya, memberikan kalimat-kalimat instruksi dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Nah, di sini ada 7 karakteristik praktik mengajar yang reflektif. Yang pertama, memiliki fokus dan tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang selanjutnya, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan.
Yang selanjutnya, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. Selanjutnya, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajar. Dan yang terakhir, berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah disepakati. Nah, selanjutnya kita ke analisis cerita. Yang ini apakah sudah sempat membaca cerita tentang Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias? Rasanya saya kemarin sudah melihat di LMS ada beberapa yang sudah menjawab. Nah, sekarang bisa kita baca lagi ya ceritanya Pak Raga. Kalau menurut Kak Sule, saya lihat Kak Sule sudah berkontribusi di LMS nih untuk Pak Raga. Bagaimana Kak Sule? Baik Kak Dia. Untuk dari gininya Pak Raga, beliau begitu sangat energik ya dan antusias. Nah di sini tujuannya beliau itu menjelaskan pentingnya seharusnya kriteria yang ini soalnya yang bagaimana nih Kak Dia? Soalnya kan kemarin itu saya tuh hanya membaca dan Oke, bisa dibaca lagi di sini nih, kan sudah di-share nih. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun dan tahu tentang caranya menembak bola ke ring basket. Ya, itu ceritanya. Bisa dibaca lagi. Oke, yang menjadi pertanyaannya Kak Dia yang mana? Nah, ini pertanyaan. Kalau sudah semua membaca, saya akan lanjut ke pertanyaannya. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungan dengan praktik mengajar PJOK kakak-kakak selama ini, apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Itu sudah dijawab di LMS ya? Sudah. Sudah. Kakak-kakak yang lain bagaimana? Apakah sudah dijawab di LMS? Nanti kalau enggak yang cek lagi ya, saya cek lagi untuk sharingnya di LMS. Maaf belum. Oke, nanti saya cek lagi ya. Sore saya sudah share ke grup. Maaf Kak, belum. Oke. Gak apa-apa, nanti kan ini jawabnya di LMS. Oke. Nah, kita sudah di penghujung sesi ini, mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Terima kasih. Nah, dan pada sesi akhir ini, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi dan keberpihakan pada murid. Oke, slide-nya sampai di sini untuk hari ini. Ya, saya stop sharing dulu ya. Oke Kak Dia. Baik Kakak. Oke. Untuk kegiatan hari ini, ya, kita cukupkan di jam sudah lebih 15 menit ini ya. Saya akan ambil foto dulu deh. Sorry. Ada yang mau gaya apa nih fotonya?
Ini? Atau begini, atau begini, atau begini? Pakai ikon kita aja, yuk silahkan. Saya nggak bisa klik nih. Oke, 1, 2, 3. Tuh kan kalian lihat dan subscribe. Oke, senyum. Oh, apa itu? 1, 2, 3 lagi sekali. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Untuk hari ini kita sudah selesai. Kita berjumpa besok ya, jam 10 ya. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Silahkan ditutup dulu Kak Sulendra, jangan keluar dulu. Tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Baik, untuk kakak-kakak yang di kelas 3, karena sudah berjalan dengan baik, sudah tentunya kita mengucapkan puji syukur kepada beliau karena berlangsungnya dan lancarnya kegiatan hari ini. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilahkan. Kita pencet kayak gini padahal. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Saya stop record dulu.